Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatriza Putra, mahasiswa Universitas 11 Maret, akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2024 sebagai tugas UKIN PPG 2023. Dengan materi pada hari ini untuk uji kinerja pengoperasian dan instalasi komputer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta kita berdoa dulu. Jadi satu orang pimpin doa. Silakan, siapa yang biasa pimpin doa? Tolong disiapkan. Nah, kita berdoa dulu. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Yang penting berkabar baik dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Atau ada yang sakit, izin, atau tanpa keterangan ada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagus, itu yang kita harapkan, hadir semua. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kita akan belajar cara instalasi komputer. Instalasi komputer dan pengoperasiannya. Tapi hari ini kita khusus belajar instalasi. Baik, instalasi komputer ya, jangan disamakan komputer yang umumnya ada, misalnya ada CPU-nya, ada monitornya ya, atau yang di labor komputer. Tapi semua yang misalnya seperti handphone, gadget, dan juga laptop itu juga termasuk komputer. Jadi bagaimana cara instalasi? Ada yang tahu apa itu instalasi? Kita ambil pengertian instalasi dulu. Instalasi itu apa? Instalasi itu sebenarnya itu dah memasukkan program ke dalam komputer. Memasukkan program ke dalam komputer. Ya. Oke, itu pengertian dari install ya. Kalau instalasi ya, kalau ada pakai ASI ini instalasi berarti proses namanya, ditambah kata proses. Berarti proses memasukkan program ke dalam komputer. Nah, itu dia kalau instalasi. Kalau cuma menginstal itu tadi, memasukkan program ke dalam komputer. Baik. Kemudian apa yang akan kita install di dalam komputer ini? Nah, terlebih dahulu hal yang pertama bisa dibilang ya, harus merupakan keharusan. Kalau dalam istilah syariat itu sudah wajib. Itu yang pertama yang harus kita install itu, kalau dalam komputer itu namanya sistem operasi. Sistem operasi. Ya. Apa itu sistem operasi? Ya, artinya itu program yang memang wajib ada di dalam mengoperasikan komputer. Ya. Misalnya pada komputer itu sistem operasinya itu adalah kalau di di Windows, kalau di komputer itu biasanya Windows ya. Sebut Windows. Kalau di handphone itu biasanya apa? Android. Nah, ini merupakan sistem operasi yang harus ada. Tanpa itu tidak bisa kita mengoperasikan atau menjalankan komputer atau HP kita itu. Ini banyak yang lain ya, ini tidak terbatas dengan ini saja. Mungkin ada yang gadget yang lain itu ada yang Apple kan.
Sistem operasinya itu berbeda. Ada iPhone lagi kan, itu juga berbeda. Nah, Windows ini mungkin ada Linux nanti. Nah, ini kita namanya macam-macam, tapi kita tidak membahas itu. Yang kita jelaskan adalah ini contoh sistem operasi. Nah, jadi yang harus kita install pertama kali sebelum kita menjalankan komputer, itu kita harus menginstal sistem operasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita menginstal sistem operasi, itu harus ada program aplikasi, baru program aplikasinya. Ya. Program aplikasi. Apa itu program aplikasi? Program aplikasi itu adalah program tambahan di dalam sistem operasi. Program tambahan. Program tambahan dalam mengoperasikan komputer. Nah, itu dia. Dia merupakan program tambahan. Apa contohnya dari program tambahan ini? Nah, itulah yang sering kita pakai itu. Kalau di Windows, itu ada namanya Microsoft Office, misalkan tuh. Microsoft Office. Nah, Microsoft Office kan banyak terbagi ya. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel. Nah, itulah program aplikasinya, program tambahannya. Yang bertujuan adalah untuk mempermudah pengoperasian dari komputer. Nah, apalagi yang lain, banyak media sosial seperti aplikasi media sosial kan, yang sering kita pakai. Apa contoh media sosial yang sering kamu gunakan? WA ya, atau WhatsApp, ya tak? Apalagi? Nah, Instagram, Facebook, kemudian apalagi yang lain? TikTok. Itu merupakan program dari aplikasi. Itu kan bisa di Android, bisa di Windows. Nah, itu contohnya. Nah, banyak lagi yang lain, misalnya ada Google kan itu. Google untuk mencari informasi, ada Opera. Nah, itu merupakan program dari aplikasi. Tapi sebelum program aplikasi harus ada sistem operasi. Nah, itu dia. Bisa dipahami sampai di sini? Cukup dua itu dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan kita berdiskusi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak. Nah, kalau tidak, coba Bapak berikan pertanyaan dulu. Sebagai pertanyaan tematik. Selain dari sebutkan di program aplikasi selain yang Bapak sebutkan di sini, apa contoh program aplikasi yang terdapat pada Windows dan Android? Nah, dia berbeda nih, Windows ini, Android ini. Siapa yang tahu? Program aplikasi yang sering kamu gunakan. Apa contohnya? Ada yang bisa? Selain dari Microsoft Office, media sosial atau apa tadi? Selain dari Google, Opera, apa? Microsoft Word masuk Office, apa tadi? Instagram masuk media sosial. Ini selain dari itu. Apa itu? TikTok sudah masuk media sosial. Banyaklah aplikasi video. Apa contoh aplikasi video? PLC, pernah nonton PLC? Nanti Bapak kasih program, kamu bisa nonton TV secara gratis nanti pakai HP. Ada Metro TV, ada apa nanti bisa. Bisa. Install PLC, Bapak kasih linknya nanti. Itu bisa, nggak perlu pakai TV di rumah lagi. Di sini pun bisa kita pakai pakai HP pun bisa kita nonton. Ada Metro TV menonton berita kan, ada TV One, ada apa yang lain, ada bisa. Nah, kalau mau nanti. Nah, bisa, artinya kita bawa TV kemana-mana, kita bawa TV. TV di rumah biarlah disimpan, rumah mau dijual boleh kan itu. Misalnya kan itu. Nah, oke itu tadi. Berarti selain dari itu tadi ya. Ada aplikasi video, apa contohnya PLC, apalagi yang lain ada Windows, DVD untuk nonton kan? Apalagi yang terkenal itu untuk nonton? Nah, YouTube kan, net. Nah, itu dia, itu contohnya. Ya, itu adalah program aplikasi. Jadi program aplikasi ini yang bermacam-macam ya, yang banyak ini program aplikasi. Kalau sistem operasi cuma satu, sudah diinstal satu kali sudah. Kecuali ada kerusakan-kerusakannya, misalnya ada error atau ada apa, baru sistem operasi ini mungkin kita kalau dia terkena virus ya pakai antivirus kan itu. Kalau dia ngehang, mungkin kita cari ada aplikasi yang mungkin
tidak bagus kita hapus. Nah, kalau memang sudah kita bingung, misalnya sudah kita telusuri, tidak bisa kita masih juga bermasalah, baru kita install ulang aja. Diinstal ulang, berarti kita masukkan yang baru. Nah, kan itu. Paham ya sampai di sini? Nah, itu dia. Jadi sekarang kita kembali lagi ke sistem operasi. Bagaimana cara menginstal sistem operasi? Nah, itu yang akan kita bahas pula hari ini. Pembahasan tentang sistem operasi. Sistem operasi apa yang terkenal sekarang ini? Yang sering dipakai di komputer itu atau di laptop? Apa namanya? Sudah apa tadi? Itu Windows. Anggaplah Windows ini dikeluarkan adalah produk dari Microsoft. Yang pemiliknya dari Amerika sana, yang itu namanya Bill Gates. Bisa dibilang orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini adalah Bill Gates. Dialah yang memilih yang punya perusahaan Microsoft. Microsoft itu banyak ya. Microsoft di samping sistem operasi, ada juga untuk program aplikasi. Termasuk dia yang memiliki Microsoft Windows. Kemudian Microsoft Office itu juga dia yang memiliki. Nah, dia berkembang ya dari dulu Microsoft misalnya Windows mulai dari Windows 98, Windows XP, Windows Windows Vista, Windows Windows 7 sampai Windows 10, sekarang Windows 11. Nah, mungkin Windows dia berkembang ya, mungkin apalagi sekarang Windows yang ada. Atau masuk Microsoft Office. Bapak terakhir pakai dulu Microsoft Office 2003, kemudian Microsoft Office 2007, kemudian Microsoft Office 2010, sekarang 2016. Kalau Bapak dipunya Bapak 2016, sekarang udah ada 2019, mungkin ada 2000 berapa lagi. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana cara menginstalasi Windows sebagai sistem operasi di komputer, ya? Itu yang akan kita bahas. Oke. Sebelum kita melakukan langkah instalasi, terlebih dahulu ya, kita akan sebelum menginstalasi kita harus persiapkan dulu apa bahan yang kita butuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan untuk instalasi. Alat atau perangkat yang diperlukan untuk instalasi sistem operasi. Oke. Yang pertama yang harus kita perlukan itu adalah ya, sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi. Nah, sistem operasinya. Di mana biasanya kita untuk menginstal, di mana kita menyimpan sistem operasi itu untuk bisa diinstal misalnya di komputer atau laptop. Nah, sistem operasi itu bisa pakai CD, bisa pakai DVD, ya. Kalau sekarang pakai flash. Flash apa namanya? Flash disk. Nah, flash disk ya. Nah, ini dia. Kalau zaman Bapak dulu masih CD, tapi itu terbatas Windows versi lama yang masih ringan. Itu pas pakai CD. Kemudian masuk Windows 7 sampai Windows 10, Windows 11 itu sudah pakai DVD. Ya, ini Windows 7, Windows 10, Windows 11 itu DVD, ya. Kalau dulu Windows XP itu bisa pakai CD. Nah, kalau sekarang sudah bisa semua. Ya, sudah sederhana lagi. Nggak perlu pakai DVD, mungkin takut kerusakannya itu ya. Riskan terhadap kerusakannya, berisiko, maka sekarang sudah pindahkan ke flash disk. Kalau Bapak terakhir pakai flash disk. Mungkin kedepannya ada lagi menginstal pakai yang lebih canggih, mungkin secara online, install secara online bisa jadi. Tapi Bapak belum pernah coba, tapi terakhir Bapak pakai flash disk. Nah, di situ. Jadi ini harus kita persiapkan ya, siapkan flash disk untuk sistem operasinya. Kemudian ya, siapkan perangkat komputernya. Perangkat komputer. Siapkan perangkat komputer. Nah, komputernya harus kita persiapkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ada, sistem operasinya sudah ada, perangkat komputer sudah ada, baru kita akan melakukan langkah untuk instalasi.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi hal-hal yang butuhkan? Nah. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara langkah menginstal sistem operasi. Nah, baru kita masuk ke langkah-langkahnya. Baik. Yang pertama, setelah kita menyiapkan alat tadi, baru langkah pertama itu kita adalah sistem operasi yang sudah tersimpan di flash disk itu, ya kita colokkan ya ke USB-nya. Kemudian kita hidupkan komputernya, kemudian kita restart komputer. Atau restart artinya kembali dihidup ulangkan. Nah, hidup ulang, di restart komputer. Nah, oke, komputer di restart. Kemudian masuk ke BIOS, Basic Input Output System. Ya, setelah masuk ke BIOS, baru kita ganti ada tulisan first, ya, first. Kemudian ada tulisannya second. Ini pertama, ini kedua ya. First artinya pertama, second itu artinya kedua ya. First boot, atau second boot. Nah, ini kita pilihlah USB karena flash disk tersimpan di USB, berarti first boot harus USB supaya dia langsung membaca flash disk kita. Flash disk yang terhubung ke USB langsung dia baca sistem operasi komputer tadi untuk instalasi. Baik. Setelah kita ganti itu baru kita kembali lagi restart komputer. Kembali kita restart komputer. Nah, kalau sudah kita restart kembali, maka dia secara otomatis akan ke USB. Nah, kalau sudah ke USB, maka otomatis dia akan melaksanakan instalasi dengan sendirinya. Kita tinggal mengaturnya saja. Mungkin mau dilanjutkan, next, atau mungkin mau diganti dulu, misalnya partisi. Partisinya dibagi dulu. Partisi minimal dibagi 2 atau 1 boleh ya. Ada partisi C namanya. Partisi C adalah partisi dasar. Partisi dasar atau dasar itu apa namanya itu istilahnya itu? Yang paling harus ada di partisi. Misalnya kalau dibagi seperti ini, di sini partisi C-nya, mungkin ini D atau sini E. Nah, yang ini yang harus ada. Ini merupakan dasarnya satu partisi. Nah, dibagilah partisi berapa? Misalnya Windows 10 misalnya itu minimal berapa? Harus 5 GB misalnya kan, 5 GB. Berarti di sini partisi C jangan 5 GB, itu khusus untuk sistem operasinya. Berarti disisakan usahakan misalnya 50 GB. 50 GB di partisi C ya. Agar 5 GB diambil oleh sistem operasi dan 45 untuk program aplikasi. Program aplikasi. Nah, itu dia. Ini loh, bagilah partisinya. Sudah kita bagi, nah baru sistem operasi itu diinstal di partisi C. Setelah diinstal di partisi C, dia akan tersimpan di sana. Nah, baru nanti kita bisa langkahnya lebih lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sekarang ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Titan, ada yang mau ditanyakan? Is, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini ada juga. Berarti sudah paham semua ya? Nah, kalau sampai di sini sudah paham, sudah bagus. Alhamdulillah sudah bagus. Nah, itu nanti tinggal kita praktekkan. Karena kita di sini di lokal, belum kita bisa praktekkan kan secara langsung. Nanti kita akan bisa bikin prakteknya, buat video prakteknya di labor komputer. Ya, itu ya. Baik.
Baik, kalau demikian pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, lebih kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.